Halo In People, saya Eko Sulistianto, pemilik Warung Tuman. Buat Anda yang sedang merintis usaha dengan dana yang cekak, jangan patah semangat. Kombinasikan antara keterbatasan dana dengan kreativitas Anda. Oke? Kenapa sih Pak warung Tuman ini bukanya tuh di tengah kuburan? Eh, Sebetulnya waktu saya milih-milih tempat itu, saya kan keliling BSD ya, keliling dekat-dekat sini begitu nyari lokasi yang kira-kira bisa bisa menempati bisa menjadi tempat baru gitu kan. Karena kan sebelumnya kan saya di tempat lama itu di rumah. Di rumah ada rumah punya saudara, saya pinjam gudangnya buat warung. Dan kemudian ketika setahun itu sudah rame dan banyak yang nggak ketampung, akhirnya saya inisiatif cari tempat baru. Muter-muter begitu, ya bayangan saya karena di tempat lama itu suasananya seperti di kebun, maka Tuman yang versi baru ini, tempat baru ini juga kurang lebih seperti di kebun. Nah, saya sendiri kan senang sekali dengan pepohonan. Jadi sebetulnya kenapa milih tempat ini, itu semata-mata karena saya senang pohon. Rimbun gitu ya, kayaknya makan di bawah pohon itu kayaknya asik kayaknya begitu. Itu bayangan saya begitu. Dulu di sini kan ini kan belukar ya, kayak hutan kecil begitu. Waktu saya milih tempat ini juga istri saya juga ngomel kan karena deket kuburan ini gimana ini. Saya bilang udah tenang aja, pokoknya kita bagi tugas. Kamu urusan dapur, aku urusan tempat dan segala macam begitu. Jadi kenapa milih tempat ini? Itu semata-mata karena memang saya senang pohon, Pak. Gara-gara senang pohon itulah saya memilih tempat yang banyak pohonnya begitu. Di tengah kuburan itu bagi saya itu memudahkan marketing itu waktu itu. Pikiran saya begitu. Justru di pinggir kuburan itu orang ketika ini kan tempatnya kan jauh dari keramaian ya, jauh dari jalan besar maksudnya begitu. Tidak ada suara mobil, motor dan sebagainya kecuali yang lewat sini. Nah itu tuh tantangan yang akan muncul adalah soal bagaimana mengundang orang ke sini kan. Nah itu pikiran saya waktu itu adalah bahwa membantu saya marketing, memudahkan saya promosi. Ingatan orang akan bilang, oh itu loh warung yang dekat kuburan. Nah ternyata betul, banyak yang kesini itu atau kemudian saya lihat baca-baca di sosial media itu, orang bilang warung dekat kuburan atau warung di kuburan. Nah itu loh yang kemudian menjadi semacam ikon gitu loh. Nah itu kan bayangan saya dulu kan berarti persis kan, kurang lebih sama memudahkan saya dalam promosi dan marketing. Jadi daya tarik selain di tengah kuburan ada apa? Kalau daya tariknya mungkin di sini yang saya baca ada dua, makanan dan tempat. Jadi di sini makanannya menurut mereka ya sebagian besar itu cocok di lidah ya. Yang kedua adalah tempatnya buat mereka juga adem gitu kan, adem dan mungkin tempat macam ini agak susah dicari di kawasan BSD dekat-dekat sini atau di perkotaan gitu. Jadi masih ada bambu, masih ada pemandangannya kurang lebih ya vibes-nya itu kayak di desa beneran begitu loh. Jadi orang kan datang di sini mereka bilang, ini seperti tempat syuting Wiro Sableng katanya gitu. Atau zaman-zaman itulah. Karena kan kalau Sabtu Minggu ini karyawan pakai pakaian tradisional. Ada yang pakai badui kalau Sabtu, kalau Minggu pakai pakaian Jawa begitu. Jadi atmosfernya itu seperti suasana desa tempo dulu tahun-tahun 70-80-an begitu. Ingatan mereka kira-kira. Kenapa sih Pak dinamainya tuh warung Tuman? Tuman itu saya pakai sebagai nama warung sudah lama sebetulnya. Jadi saya buka warung ini ini warung Tuman ini yang versi yang lanjutan dari dulu. Saya latihan buka warung itu tahun 2012. Itu saya buka bebek dan ayam goreng di pinggir jalan di tenda pecel lele gitu, namanya Bebek Tuman. Nama Tuman saya pakai karena itu mengandung harapan saya gitu ya. Jadi orang ketika datang pertama dia akan datang lagi, ngajak temannya datang lagi begitu. Jadi Tuman itu dalam bahasa Jawa kan artinya kan mengulang-ulang sesuatu perbuatan yang kurang baik sebetulnya. Ya itu tapi kemudian spirit mengulang itu yang saya ambil. Jadi maunya atau pengen saya atau doa saya supaya
orang yang datang di sini itu datang kembali. Jam buka nih Pak, ini dari jam berapa tuh Pak? Kalau hari kerja itu mulai jam setengah 9 sampai jam setengah 6. Jadi Selasa, Jumat itu jam setengah 9 makanan udah ready. Kalau Sabtu Minggu atau hari libur itu kita mulai jam 8 sudah ready. Kalau puasa kita buka dari jam 10 makanan udah ready sampai malam, sampai tuh orang pada buka puasa di sini. Kenapa sih Pak tutupnya tuh agak sore-sore gitu, nggak sampai Kalau malam itu memang di sini ya mikirnya karena saya pengen ini aja istirahat saja. Kan kerja di Tuman juga tidak ringan, maksud saya itu berat kerja di warung itu ya. Nah, tapi ya ini anak-anak karyawan mereka pada happy sih kalau katanya. Berat tapi happy di sini, jadi ya nggak kerasa gitu. Tapi saya kan mikir juga, ya saya nggak mau lah. Kan cuma satu shift kan. Biasanya kan kalau sampai malam kan ada 2 shift. Ya nanti kan saya itu pertimbangan utama supaya karyawan nyaman saja. Nggak pekerjaan nggak terlalu berat, mungkin siang bekerja, malam istirahat, kira-kira begitu, mengikuti siklus alam saja. Kaitan nggak Pak sama kuburan? Orang kesini ya mungkin ya kalau saya lihat di Instagram itu kan komentar-komentarnya kan makin kesini kan makin bintangnya makin banyak ya. Kalau dulu memang pertama-tama di sini emang payah itu bintangnya 1, 2. Ya karena mungkin karena ngantrinya lama ya kan, ngantri makanannya ketika sudah sampai di sini atau makannya habis, mungkin juga tempatnya mungkin ya kurang bersih atau gimana begitu. Nah saya belajar cepat dari situ. Nah makin kesini saya lihat itu bintangnya mulai bagus gitu kan. Artinya itu indikator ya bahwa saya melihat indikator itu sebagai sesuatu yang ini makin bagus kira-kira gitu loh.